Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin wal mu'minati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah allazi nahana anitiba'il hawa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la yantiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali washabih allazina jahadu litakuna kalimatullahi hiyal uliya. Amma ba'd. Falaqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah wallahu a'lam bimradi bidzalik. Pertama-tama yang Al-Fakir sangat cintai, yang Al-Fakir sangat muliakan, yang Al-Fakir sangat banggakan, seluruh ikhwan, akhwat, saudara-saudari Al-Fakir dimanapun berada. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat, kurnia, magfirah, inayah. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengijabah, mewujudkan, membuktikan, melaksanakan apa yang kita inginkan, apa yang kita citakan, dan apa yang kita perjuangkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan semoga kita diberi kesuksesan dunia dan akhirat, dan semoga kita diberi kesembuhan, keafiahan, dan diberi keturunan, anak cucu yang soleh-solihah, berguna bagi bangsa, nusa, negara, dan agama. Karena sebaik-baiknya manusia, yaitu adalah anfa'ul linnas, yang berguna bagi seluruh umat manusia. Kita hidup di dunia ini adalah hanya sementara. Dunia ini adalah hanya tempat pengembaraan kita saja. Kalau kita sudah habis jatah kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, tentu kita dijemput oleh malakul maut, yaitu adalah satu malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa-nyawa makhluk yang perlu dicabutnya. Jadi tempat kita yang utama, tempat kita yang sejati, tempat kita yang sebenarnya itu adalah alamul akhirah. Akhirat. Oleh karena itu, berjuang, berusaha untuk kita sukses, bahagia dunia dan akhirat, itu bagus. Itu harus. Tapi alangkah lebih harus. Jangan sampai kita lengah dan lupa. Jangan sampai kita sepelekan. Apa? Yaitu adalah kehidupan akhirat. Kenapa? Karena kehidupan akhirat adalah abadal abidin. Tidak ada batas waktu. Selama-lamanya kita di akhirat. 100 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun, berapa triliun tahun, tetap tidak ada batas waktu. Jadi kita selamanya hidup di akhirat. Oleh karena itu, jangan sampai kehidupan yang begitu lama, kehidupan yang begitu abadi, kita sia-siakan. Sehingga kita korbankan demi untuk kesenangan dunia yang hanya sementara. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi,
Memperjuangkan kebahagiaan dunia itu perlu karena kita hidup di dunia. Memperjuangkan kesenangan, kesuksesan di akhirat itu adalah lebih harus karena kita akan pulang ke sana dan kita akan selamanya di sana, tidak akan kemana-mana lagi. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Oleh karena itu, apa yang telah Allah gariskan, apa yang telah Nabi anjurkan, dan apa yang telah agama kita ajarkan kepada kita supaya kita selamat, sukses dunia dan akhirat, ayo kita tatap, kita pegang erat-erat dan kita amalkan. Supaya apa? Supaya kita hasanah fi dunia wa hasanah fil akhirah. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Perlu kita senang di dunia itu perlu. Karena kita tidak akan bisa bersyukur kepada Allah kalau kita keadaan menderita, ya level kita. Kalau level-level ulama, level mutaqin, level sholihin itu beda lagi. Kalau beliau-beliau itu kan levelnya di hadapan Allah adalah level beda dengan kita. Kalau kita level kita masih senang dipuji, masih merasa sakit dicerca, dihina, kita merasa sakit, merasa sedih kalau kita sengsara, kita merasa senang, merasa bahagia kalau kita banyak uang, banyak makanan, banyak harta. Itu level kita. Beda dengan level para ulama, para solehin, para aulia Allah. Beliau tidak menghendaki hal itu. Beliau adalah hanya Allah yang beliau kehendaki. Tapi semoga kita pun, kalau kita tidak kesampaian ke level itu, ya semoga kita minimal kita bisa mencintai beliau-beliau. Kita harus mencintai Nabi. Kita harus mencintai Rasulullah. Kita harus mencintai para aulia. Kita harus mencintai para ulama. Kita harus mencintai para solihin. Dan kita pun harus mencintai seluruh umat muslimin. Dan begitu pula kita pun harus mencintai seluruh umat manusia. Apapun itu. Tapi satu tugas kita di muka bumi ini. Karena seluruh amal perbuatan kita tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan yang kita perbuat dengan badan kita. Bahkan yang didetakkan di jantung kita, yang terbesit di dalam hati kita, Allah Subhanahu wa ta'ala ya'lamu ma fi sudur, apa yang ada di hati kita, Allah mengetahuinya. Oleh karena itu, satu yang perlu kita wanti-wanti adalah jangan sampai kita perbuat yang begitu perbuatan kita adalah terjatuh ke perbuatan jahat atau zalim secara badaniah atau secara qalbiyah. Oleh karena itu, di sini Ki Syair telah berkata, la tudlimanna idza ma kunta muqtadir. Jangan sampai kita berbuat zalim dalam waktu kita mampu untuk berbuat zalim. Selagi kita berkuasa, ya. Walaupun kita tidak menjadi RT, kita tidak menjadi RW, kita tidak menjadi kepala desa, kita tidak menjadi camat, kita tidak menjadi bupati, kita tidak menjadi gubernur, kita tidak menjadi menteri, kita tidak menjadi presiden, ya. Ya pokoknya selagi kita berkuasa di dalam hal apapun itu kekuasaan kita, jangan kita jumawa abong kena kita mentang-mentang lagi berkuasa, lagi kuat, lagi hebat. Kita berbuat semaunya kita. Menyakiti hati orang. Berbuat jahat, berbuat tidak benar. Jangan sampai itu. Kenapa? Kenapa zulmu tarji'u ukbahu ilan nadam. Karena perbuatan kejahatan, perbuatan tidak benar, perbuatan mungkarot, perbuatan jahat, tetap adalah akan kembali kepada kita, akan berbuntut kita dalam penyesalan.
Ya, akhirat udah jelas. Di dunia pun kita akan menyesal dengan apa yang kita perbuat. Yang perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak benar. Oleh karena itu, sifat kejahatan, sifat dolim, sifat mungkarot, ayo kita jauhi. Ayo kita bersihkan dari hati nurani kita. Dan begitu pula keluarkan dari anggota badan kita. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena kalau kita tidak mampu, kita tidak bisa, kita tidak mau untuk menjauhi atau mengeluarkan sifat-sifat zalim, sifat-sifat kejahatan, sifat-sifat kemungkarotan, tetap kita akan menyesal di dunia, apalagi di akhirat. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita mampu menjauhinya. Insya Allah. Ada di sini satu sifat ya. Satu karakteristik. Satu kewajiban. Atau satu alamiah ya. Alamiah fitriyah. Jadi yang namanya orang hebat, yang namanya orang cerdas, yang namanya orang pintar, pasti bisa memuliakan, menghormati, mengakui, menghargai, membutuhkan, menyayangi para ulama. Jadi kenapa kita harus menyayangi para ulama? Harus menghormati para pimpinan-pimpinan kita. Kenapa? Karena Nabi kita, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, Al-barakah ma'akabirikum. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Jadi keberkahan itu adalah beserta para ulama. Kalau kita menghormati ulama, kita memuliakan ulama, kita menyayangi ulama, maka akan wujud keberkahan dengan sempurna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi sebaliknya, kalau kita terhadap ulama, terhadap sesepuh, terhadap pemimpin, kita jahat, kita tidak sayang, kita membenci, naudzubillah, maka keberkahan itu akan sirna, akan tidak ada. Yang ada adalah kegersangan, kekomplikan, keruksakan. Na'udzubillahi min dzalik. Mari kita sayangi, mari kita cintai. Mari kita muliakan para sesepuh kita, para ulama kita, para ustadz kita, para pengembang-pengembang agama, para santri. Kita harus sayangi. Karena menyayangi para santri, mencintai, menyayangi para ulama, memuliakan beliau-beliau itu semua, itu adalah akan terwujud, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan di kehidupan kita. Tapi sebaliknya kalau kita membenci, memusuhi, maka sama saja kita dengan memusuhi dan membenci Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillahi min dzalik. Di sini Nabi kita, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, laisa minna man lam yarham sagirana wa ya'rif haqqo kabirona. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Jadi kata Rasulullah, bukan golonganku, bukan umatku, man lam yarham sagirana, yang tidak sayang kepada anak muda, ya maksudnya yang di bawah kita, tidak sayang. Jadi kalau ada anak bawah, anak kemarin sore, tidak ada kita rasa kasih sayang, rasa cinta terhadap para pemuda, para kaula muda, para bawahan kita. Wa ya'rif haqqo sagirona, wa ya'rif haqqo kabirona, dan kita tidak tahu hak-hak ulama-ulama kita, alim-alim kita, pemimpin-pemimpin kita.
Kita terhadap ulama, terhadap ustadz, terhadap alim, tidak tahu sopan santun, tidak ada rasa sayang, tidak ada rasa hormat, tidak ada rasa memuliakan. Cuek bebek saja kita. Memandang terhadap ulama, terhadap kiai, terhadap sesepuh-sesepuh itu, anggapnya wah orang tua. Dianggap sepele, tidak rasa cinta. Maka kata Nabi, palaisa minna, orang-orang itu adalah bukan golonganku. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita tidak diakui oleh Nabi, kita mau kemana? Na'udzubillahi min dzalik. Sedangkan Nabi itu adalah yang punya segalanya. Allah tidak akan ridho kalau Nabi tidak ridho. Allah tidak akan suka kalau Nabi kita tidak suka. Dan di sini Rasulullah SAW bersabda, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man akrama ilman, man akrama ulama, faqad akramani. Wa man akramani faqad akrama Allah. Wa man akrama Allah fama wahul jannah. Jadi barang siapa yang memuliakan ulama, maka kata Nabi, faqad akramani, maka sama dengan memuliakanku. Dan barang siapa yang memuliakanku, faqad akramallah, sama dengan memuliakan Allah. Wa man akramallah fama wal jannah. Dan barang siapa yang memuliakan Allah, maka tempatnya adalah surga. Jadi makanya ada hadis yang berbunyi yang mengatakan, kalau orang benci terhadap ulama, kalau orang tidak suka terhadap ulama, kalau orang memusuhi ulama, maka dikhawatirkan matinya pun akan mati atau mati keberadaan su'ul khatimah, mati jelek. Na'udzu billahi min dzalik. Oleh karena itu, intinya adalah marilah kita jauhi perbuatan zalim, perbuatan jahat apapun itu, dohir maupun batin. Dan begitu pula marilah kita cintai para ulama, para kiai, para sesepuh. Dan marilah kita muliakan beliau, cintai beliau, sayangi beliau, karena beliaulah yang sangat berjasa. Kita tidak akan mengerti Al-Quran kalau tidak ada ulama. Kita tidak akan mengerti hadis kalau tidak ada ulama. Kita tidak akan mengerti hukum fikih apapun itu kalau tidak ada ulama. Ulama adalah kal misbah. Ulama adalah kan nujum. Ulama adalah seperti lampu dan seperti bintang yang menerangi alam jagat semesta ini. Cinta ulama berarti kita cinta Nabi. Cinta Nabi berarti kita cinta Allah. Cinta Allah, fawahul jannah, maka tempatnya adalah surga. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Benci ulama, ya berarti kita benci Nabi. Benci Nabi, ya berarti benci Allah. Benci Allah, fama benar, berarti tepatnya neraka. Ya seperti itu konsekuensi. Jadi oleh karena itu harus kita lakukan. Karena ini adalah syariat yang harus kita laksanakan. Hidup kita di dunia ini adalah hanya sementara. Kita akan pulang ke tempat kita yang sebenarnya, yaitu adalah alamul akhir. Kita membenci ulama, membenci aulia, sama dengan kita mengajak perang kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, semoga kita semua oleh Allah diberi taufik dan hidayah
Dan semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala benar-benar disayangi, dirahmati, sehingga kita hidup bisa berjalan di jalan Allah yang Allah ridhoi, dan pada akhirnya kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia kita selamat, bahagia, dan begitu kita pulang ke hadapan Allah, kita pun akan masuk ke tempat kita yang hakiki, yaitu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekian demikian, terima kasih. Mohon maaf atas salah dan hilaf. Innallaha ma'ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.